Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kenalin nama aku Arsy Rizkyani Sudarsono dari kelas 10 RPLC. Di sini aku akan mempresentasikan mengenai tugas akhir aku, yaitu pembuatan struk belanja atau struk pembelian. Nah, di sini aku ngambil tema Quick Order atau seperti judulnya, yaitu aplikasi pembuatan atau pemesanan kue. Seperti pada umumnya orang yang membuat program, di sini harus ada yang namanya deklarasi. Nah, apa sih fungsi deklarasi ini? Deklarasi ini berfungsi sebagai tempat atau wadah bagi kata atau variabel yang akan kita gunakan dalam program ini. Selanjutnya, ada rumus, tanggal, dan struk. Rumus ini kita simpan di atas. Namun, untuk penempatan tampilannya bisa kita sesuaikan dengan kebutuhan kita masing-masing. Selanjutnya, ada tampilan katalog produk. Pada tampilan ini akan tampil beberapa menu dan kode paketnya. Nah, pada tampilan ini juga akan ada yang namanya input kode menu. Pada input kode menu ini bisa disesuaikan dengan pilihan pembeli sesuai dengan kode menu yang sudah tercantum bagi setiap paketnya. Selanjutnya, ada tampilan setelah menginput kode menu. Pada tampilan ini akan ada beberapa input data dari pembeli, yaitu yang berupa nama dan nomor meja. Setelah menginput nomor meja, akan ada pesanan dan harganya. Kemudian akan ada input transaksi dari pembeli dan kasir. Input ini akan berupa total bayar yang harus dilakukan pembeli dan total kembalian yang harus diberikan oleh kasir. Seperti toko-toko pada umumnya, di sini aku juga menambahkan adanya pembayaran pajak atau PPN sebesar 5%. Begitu jika kita memilih kode menu yang lain juga akan terjadi input yang sama. Selanjutnya, bagaimana jika kita menginput kode yang salah? Maka jika kita akan menginput kode yang salah, akan muncul kode menu yang Anda masukkan salah. Tampilan terakhir yaitu tampilan yang akan kita print. Nah, pada tampilan ini akan menampilkan hasil input data sebelumnya, seperti nama pelanggan, nomor meja, minuman, dan makanan yang kita pesan sebelumnya. Kemudian ada total, bayar yang dilakukan pembeli, dan kembalian yang dilakukan oleh kasir. Nah, jika ada pertanyaan, mengapa bagian tampilan ini menggunakan file, tapi yang sebelumnya menggunakan cout? Nah, hal ini dikarenakan jika kita menggunakan cout, printer tidak akan bisa membacanya. Jadi, kita harus menggunakan file supaya bisa terprint atau printer bisa membacanya sehingga menjadi struk. Selesai sudah saya mempresentasikan mengenai codingannya. Selanjutnya, mari kita coba program yang sudah saya buat ini. Nah, di sini akan ada tampilan katalognya seperti sudah saya bilang. Di sini ada menu yang bisa customer atau pembeli pilih. Nah, di sini juga akan ada input data kode menunya. Nah, semisal saya masukkan kode menunya. Nah, tampilan selanjutnya ada input data pembeli. Nah, input datanya akan berupa nama dan meja seperti ini. Nah, di sini juga akan ada total bayarnya. Jadi, total bayar yang harus kita bayar adalah sebesar Rp36.750. Nah, jadi bayarnya itu berupa uang pembeli yang diberikan kepada kasir. Semisal saya memberikan Rp50.000. Nah, mengapa terjadi seperti itu? Hal itu akan terjadi karena halaman selanjutnya akan langsung dicetak oleh printer. Nah, ini ada beberapa contoh yang sudah saya cetak seperti ini. Printernya akan langsung membaca sesuai dengan yang sudah kita input sebelumnya. Oh ya, dengan adanya contoh struk ini menandakan selesai sudah presentasi saya kali ini. Terima kasih bagi yang sudah menonton hingga akhir. Semoga harimu terasa indah terus ya. Sampai bertemu di lain waktu. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.